يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa fahman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pemirsa Baitul Ilmi TV dan juga hadirin yang hadir di acara pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam satu program acara di Baitul Ilmi TV, yaitu diskusi aktual yang mengangkat tema yang cukup hangat dan masih diperbincangkan di media, yaitu tentang rancangan undang-undang kitab hukum pidana, ya, RKUHP, ya, di mana di rancangan itu menuai banyak pro dan kontra, terutama bagi kita umat Islam khususnya yang seolah-olah menyudutkan kaum muslimin, di mana salah satu poin atau pasal yang ada di sana di mana kebebasan untuk berpendapat atau kebebasan untuk menyuarakan kebenaran mulai dikekang atau mulai di istilahnya ada sedikit ancaman begitu ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memperbincangkan dan mendiskusikan tema tersebut dengan dua pembicara kita yang adalah pakar di bidangnya. Yang pertama adalah Ustadz Satya Widarma SHM Hum, beliau adalah selaku praktisi hukum, dan yang kedua adalah Ustadz Kurnian Abu Dzikri. Ya, saya sapa terlebih dahulu kepada Ustadz Satya Widarma. Assalamualaikum Ustadz. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, selama ini kita online gitu ya. Online di tempatnya masing-masing. Sekarang kita sudah bergabung kembali, bertemu kembali, dan pertama kali ya acara diskusi aktual via offline ya. Dan yang kedua ada Ustadz Kurnian Abu Dzikri. Atas pundi kabaripun Ustadz? Alhamdulillah masih beraktivitas ya di jamaah, di majelis-majelis, Masya Allah luar biasa. Baik para pemirsa Baitul Ilmi TV dan dimanapun Anda berada, mari kita simak dan kita berbincang terlebih dahulu tentang bagaimana perkembangan tentang RUKUHP itu ya, tentang bagaimana respon di masyarakat dan bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapinya. Saya mengawali dengan diskusi kepada Ustadz Satya Widarma yang selaku praktisi hukum. Terkait dengan fakta terbaru ya tentang bagaimana rancangan undang-undang hukum pidana atau RUKUHP itu sendiri yang menjadi respon di masyarakat, kemudian bagaimana pemerintah menanggapinya. Nah, ini bagaimana perkembangan terakhir bisa disampaikan Satya Widarma. Baik, terima kasih Yos. Jadi perkembangan terakhir sih pada pokoknya setelah santer dikatakan sebagai rancangan final, itu menuai banyak ini ya, banyak bukan kontroversi istilahnya itu, keberatan begitu. Iya. Karena beberapa aspek di dalamnya yang itu menyangkut tentang keadilan, kebenaran, kepastian, kemanfaatan itu banyak yang inkonsisten. Iya. Dan juga banyak yang ini tidak mendengarkan aspirasi gitu. Dinilai tidak mendengarkan aspirasi. Cuman perkembangan yang menurut saya itu paling aktual adalah bahwa munculnya RKUHP ini. Iya. Jadi kan rancangan ini kan masih berbunyi kitab gitu. Iya, betul. Rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang setelah sebelumnya sudah ada. Iya. Tapi kemudian karena ini dimunculkan dengan banyak frase-frase dalam pasal yang ternyata substansinya banyak yang bertentangan dengan kehendak masyarakat secara umum, dan sayangnya juga tidak banyak dipahami oleh masyarakat juga sekaligus. Maka yang menurut saya patut untuk dinilai adalah menimbulkan kebingungan. Nah, kebingungan ini membuat masyarakat akhirnya ya pragmatik, akhirnya sudah ikut aja akhirnya seperti itu. Padahal substansinya itu ya cukup banyak yang ya itu inkonsisten begitu. Oke. Baik, kalau dari sisi substansinya yang membuat kita itu kebingungan, nah apakah kemudian memang sengaja pemerintah itu membuat rakyatnya bingung dengan undang-undang seperti itu? Baik, jadi kalau dibilang unsur kesengajaan ini kan perlu diperiksa dulu begitu ya. Betul. Tapi saya bisa mengomentari bahwa munculnya RKUHP ini aspek yang membuat bingung adalah bahwa dari sisi sifat rekodifikasinya dan unifikasinya
yang setelah sebelumnya itu telah berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlandse Hindi atau Undang-Undang 1 tahun 46 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikodifikasi dari hukumnya Belanda. Kemudian masih kita anulir dan beberapa substansinya masih diberlakukan meskipun ada beberapa perubahan. Namun yang membuat bingung adalah satu sisi negara kita ini mengklaim sebagai negara yang demokrasi begitu. Akan tapi di sisi lain sifat-sifat kolonialisme di dalam pasal-pasal pada undang-undang ini juga masih ada. Ya itu sih yang membuat bingung. Oke, di lain sisi ingin aspirasi rakyat itu ditampung, tapi di lain sisi ada tekanan, sebagaimana kondisi waktu penjajahan Belanda. Sifat kolonialisme masih ada. Masih ada. Oke, mungkin bisa disampaikan sifat-sifat yang mana yang kemudian perlu kita kritisi dari undang-undang tersebut. Baik, salah satu hal yang menurut saya itu paling menarik adalah istilah tentang makar. Makar dalam bahasa sononya itu anslag. Perbuatan ini sih diatur kalau saya tidak salah di pasal 160 ya. Itu definisinya anslag itu tidak di dalam pasal ini itu tidak lagi tidak disesuaikan dengan makar yang dimaksud pada kita diklaim era demokrasi tadi itu, sehingga masih bernuansa kolonialisme. Dan ini berarti istilah anslag dari istilah makar di masa kolonialisme atau masa pembuatan undang-undang oleh Belanda itu masih bersifat pembatasan terhadap aspirasi, pembatasan terhadap berpendapat. Namun di sisi lain undang-undang ini juga memberikan ruang untuk berpendapat sekaligus begitu. Jadi ini agak membingungkan. Contoh lain-lain lagi. Di dalam pasal 1 RKUHP ini maupun di KUHP tentang asas legalitas dan nulum delictum nulla punitione prevalege, yang itu berarti tidak ada kesalahan atau delik tanpa adanya peraturan yang memayung tentang perbuatan itu. Berarti kan kalau nggak ada peraturannya, maka orang itu tidak ada kesalahan atau tidak ada kejahatan. Namun di sisi lain juga diberlakukan pada bab yang baru ini. Ini juga saya juga tertarik dengan satu bab yang dia membahas tentang peraturan di dalam masyarakat. Nah ini kalau nggak salah pasal 601. Jadi soal hukum yang hidup di masyarakat, saya juga melihat dalam penjelasannya juga katanya sih cukup jelas begitu. Tapi di sisi lain ini menyimpang dari asas legalitas karena dalam undang-undang ini, dalam rancangan kitab undang-undang ini sendiri juga memberlakukan disebut pidana sesuatu hal itu yang oleh adat atau oleh masyarakat, nggak disebut adat, disebut masyarakat. Itu ada satu pelanggaran begitu. Bunyinya itu 601. Sebentar. Karena ini kalau tidak ditegaskan begitu jadinya bertentangan. Betul. Nah, ini bunyinya itu begini. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. Nah, apa itu perbuatan yang dilarang? Nah, itu salah satu yang menarik sehingga itu menimbulkan kebingungan tadi itu. Banyak bias begitu ya dalam bahasanya, kebingungan sehingga orang tanya ini maksudnya apa. Nah, kalau kemudian ditangkap oleh orang yang memang pro yang kebaikan, ya mungkin yes gitu ya. Tapi ketika itu pro kemaksiatan malah semakin kuat kemaksiatan tidaknya. Sebenarnya kalau kita kemudian melihat perbedaan penolakan dari masyarakat ya, terutama mungkin juga ormas dan juga tokoh-tokoh mungkin muslim dan terutama ulama gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi undang-undangnya itu, jika itu memang ada semacam rancangan yang mengarah ke sana, kalau kita runut kembali kepada sejarahnya sendiri, apakah memang sejak awalnya itu membingungkan, apakah baru sekarang aja membingungkan itu? Baik, ini pertanyaan yang sederhana tapi jawabannya sulit. Kenapa sulit? Satu sisi saya ini penegak hukum. Di sisi lain saya sedang membahas tentang peraturan yang akan saya pakai juga gitu. Sehingga saya hanya akan bisa menanggapi sebatas apa yang saya terapkan sebagai penegak hukum atas peraturan yang sudah ada atau yang akan diberlakukan sebagai rancangan. Yang membuat bingung itu sebenarnya sudah dari awal.
dari awal itu ketika kami ini menegakkan sebuah hukum peraturan yang ada di dalam sebuah teks, Ya. karena kembali lagi pada asas legalitas tadi, nulum diletum labur sina prevelege, maka kami hanya akan memakai peraturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Ya. Pada nomor 1 tahun 46 Wetboek van Strafrecht voor Nederlandse Indië itu. Akan tetapi ternyata di dalam praktiknya kalau saya jelas ini ya, bisa bicara tentang subjektivitas, bisa bicara soal objektivitas. Ya. Kalau saya bicara tentang objektivitas, lah itu peraturannya ada. Ya. Peraturannya ya sudah itu. Tapi kalau bicara soal subjektivitas, barulah kita akan menemukan banyak masalah. Ya. Contoh, ketika kita menggunakan frasa kesusilaan yang berhubungan dengan perkawinan misalkan, dan di situ ada tindak pidana perzinahan segala macam. Ya. Bagaimana saya bisa menegakkan sebuah aturan yang dia itu di dalamnya memperbolehkan untuk perbuatan zina itu misalkan. Bahkan yang menarik lagi itu tentang miras. Kalau jenengan bisa dilihat di pasalnya itu, wah pasalnya berapa nih? Jadi intinya kalau nggak salah sekitar 400-an, 430, 431 yang itu mengenai jual beli minuman beralkohol. Lucunya kalau kita tuh perhatikan, dipidana ketika setiap orang itu tidak memiliki izin dalam peredarannya. Nah, ketika seorang itu ada kasus yang menyangkut tentang jual beli miras misalkan, dan ternyata dia nggak punya izin, kemudian dia menggunakan kami sebagai penasihat hukum untuk membela kepentingannya dia, ada dua pilihan kami. Membantu dia untuk menguruskan izin miras, atau memberitahukan pada yang bersangkutan bahwa miras itu sebenarnya adalah hal yang dilarang dalam agama Islam. Bukan suatu hal yang abu-abu menurut saya, tegas dan juga jelas bahwa di negara kita ini Islam itu benar-benar agama, dan jelas juga dalam agama itu yang dianut dalam ajarannya itu khamar itu haram. Jadi ketika saya menegakkan hukum itu seperti kayak dua mata pisau yang yang sama-sama menusuk dan mengiris. Satu sisi saya membela kepentingan seseorang yang dia tidak berizin, negara itu mensyaratkan ada izin, atau saya harus memberitahu dia bahwa masalah harus lo tanggung karena lo tidak punya izin. Saya harus belani negara atau belani pelaku usaha. Ya otomatis ini ada suatu masalah. Nah, saya kira sih yang membuat bingung itu sudah sejauh hari sebelum adanya RKUHP ini. Begitu. Jadi sejak asal muasalnya sudah membingungkan begitu ya. Banyak aspek yang ampun. Jadi saya berkecimpung cukup lama, Masya Allah akan lebih paham terkait dengan itu. Baik, terkait dengan target atau tujuan daripada RUU KUHP tersebut itu direvisi begitu ya. Sebenarnya apakah itu memang untuk umat warga negara Indonesia secara umum, ataukah itu menohok atau menjurus pada suatu komunitas atau umat tertentu? Karena belakang ini kan kita lihat fakta terkait dengan perkembangan terorisme, radikalisme itu kan juga tetap marak begitu ya. Apakah bisa dikaitkan dengan itu ataukah ini murni karena untuk warga negara Indonesia saja? Baik, perlu kita pahami bahwa teks-teks yang diberlakukan oleh suatu negara itu yang menyangkut tentang hukum publik yang berurusan dengan pelanggaran hukum secara publik umum. Biasanya kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap keamanan negara dan seterusnya, termasuk juga kejahatan terhadap kesusilaan dan seterusnya itu. Kalau kita itu benar-benar memperhatikan aspek-aspek kejahatan-kejahatan itu, sebenarnya ini awalnya kan untuk menghalau membatasi sebuah perbuatan yang secara umum saja. Misalkan kalau kita bicara tentang pencemaran nama baik, fitnah, itu sudah ada di KUHP yang lama. Akan tapi di dalam rancangan yang baru ini, lucunya selain itu juga tetap ada, juga dimunculkan tentang undang-undang tentang terorisme, korupsi. Jadi korupsi itu setelah kemarin ada undang-undang tentang penghapusan tindak pidana korupsi, di RKUHP ini muncul lagi juga tentang korupsi, yang itu tidak ada misalkan tidak ada atau penghilangan atau mengkaburan
tentang hukuman mengenai pengembalian sejumlah uang misalnya begitu. Itu menurut saya membuat peraturan ini sebenarnya tendensius. Ada yang disasar. Ini tidak murni merupakan hukum pidana yang diadakan oleh suatu negara yang merdeka begitu. Bukan. Jadi dari awal sudah tahu kita ini negara penjajah, peraturan pun juga kita merekodifikasi dari aturan Belanda. Setelah itu direvisi lagi, mau diklaim bahwa ini seolah-olah adalah undang-undang buatannya Indonesia yang juga ternyata di dalam substansinya masih mengandung aturan hukum yang bukan buatan kita, yang itu berarti zaman kolonialisme bersifat menjajah dan kita masih memberlakukannya juga. Otomatis dengan ada rancangan ini, nah tergantung negara kita ini setelah merdeka, apakah benar-benar merdeka ataukah dia tetap bernuansa penjajahan. Nah, oleh karena indikasi bahwa dia masih menggunakan substansi penjajahan pada peraturannya, otomatis dia juga akan masih mengandung substansi kolonialismenya. Berarti dia ada juga aspek-aspek yang bisa digunakan untuk membatasi pergerakan publik yang terlalu berlebihan. Saya tidak akan menyebutkan secara spesifik apakah peraturan ini menyasar satu atau dua golongan. Akan tetapi peraturan ini bisa dipakai. Begitu masalahnya. Jadi apakah peraturan ini untuk golongan tertentu? Saya tidak mengatakan iya atau tidak. Tapi yang jelas peraturan ini bisa dipakai untuk itu. Nah, itu masalahnya. Bisa dipakai. Jadi misalkan kita bicara soal, misalkan saya bicara, oh enggak, ini nggak dipakai untuk agama tertentu, ini nggak dipakai untuk golongan tertentu. Iya, itu juga benar. Akan tapi peraturan ini ketika disahkan, ketika ini diuji di Mahkamah Konstitusi, ternyata peraturannya udah beres, disahkan, diundangkan, bisa dipakai gitu. Ini kan mirip seperti kayak undang-undang ITE, betul. Undang-undang ITE dulu kalau kita masih ingat awal-awal dulu kan dia dibahas, dirancang, disahkan berbasisnya itu kan ekonomi sebenarnya. Tapi kan ternyata enggak juga. Soal pendapat nih tahu-tahunya belakangan. Bisnis malah agak jarang. Begitu. Berarti memang sudah nampak ini tidak hanya menyasar satu komunitas atau kelompok tertentu ya. Hanya kita sebagai umat manusia khususnya yang tinggal di Indonesia ini punya suatu peluang atau hak untuk kemudian untuk menghadang atau istilahnya menghambat agar undang-undang ini tidak direvisi begitu ya. Iya, antara begitu, tapi kalau menurut saya sih gimana? Negara ini tidak cukup ya. Tidak cukup. Kalau harus merevisi undang-undang itu. Misalkan ya, udah ngomongin KUHP, ngomongin RKUUHP, mau ngomongin berapa kali pun revisi, misalkan ya. Lah tetap aja miras. Zina juga kok. Makar juga diterjemahkan menurut substansinya yang itu misalkan menghina, misalkan atau mencemarkan nama baik presiden begitu. Tetap aja sama substansinya. Persoalannya undang-undang atau peraturan manakah negara ini yang dia itu benar-benar bisa melindungi atau memastikan secara hukum bahwa misalkan komer haram, itu sudah haram. Perzinahan itu tidak diperbolehkan, itu sudah haram. Jangan kemudian miras diatur bahwa yang nggak punya izin berarti itu pidana. Berarti yang punya izin kan bukan pidana. Berarti negara ini kan sama dengan ya udah boleh, yang penting kamu punya izin, udah gitu aja. Itu yang paling mudah dah. Pasal soal miras. Jadi nggak cukup soal cukup hanya merevisi, merubah atau preambul dan sebagainya ya, tapi memang harus ada yang substansial yang mendasar begitu ya. Sambil ini mungkin Kak Isra sebentar gitu. Kita akan beralih kepada Ustadz Kurniawan Abu Dzikri selaku ulama ya, pembalik yang ada di Kota Malang. Ustadz Abu Dzikri, monggo mic-nya bisa di ini. Terkait dengan kalau kita bicara undang-undang tadi yang disampaikan oleh Ustadz yang pemateri pertama tadi menyampaikan bahwa ini bukanlah suatu hal yang tidak cukup direvisi, tidak cukup dirubah. Nah, kalau mungkin kembali ke definisi undang-undang itu sebenarnya yang seperti apa yang harus yang benar terkait dengan undang-undang itu? Terkait dengan definisinya atau hal yang baik terkait undang-undang itu harusnya seperti apa? Monggo disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Membicarakan masalah undang-undang dan definisi, kita perlu merujuk kepada keyakinan yang kita miliki gitu. Nah, dalam hal ini Islam itu. Kalau di dalam Islam konsep undang-undang atau hukum itu sebenarnya sudah final gitu. Tidak ada lagi revisi-revisian yang terus-menerus dilakukan gitu. Nah, kenapa ini terjadi?
dalam Islam adalah final, karena hukum Islam itu sudah jelas, jadi sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Nah kemudian yang berhak membuat hukum itu adalah Allah gitu. Jadi innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu adalah haknya Allah gitu. Nah, landasan inilah yang perlu kita ketahui. Inilah yang tadi disebutkan sebagai konseptualnya gitu. Nah, kemudian di dalam sejarahnya, kalau kita melihat bagaimana dulu ketika Rasulullah kemudian mendirikan masyarakat Madinah. Nah, perlu diketahui ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama atau di Mekah dulu, kemudian selama 13 tahun di Mekah, itu hukum-hukum belum banyak gitu. Jadi hukum-hukum belum banyak. Jadi masih seputar masalah akidah, keimanan tentang akhirat, kepercayaan kepada hari akhir dan seterusnya. Jadi kurang lebih Al-Quran itu sekitar 2/3 lebih itu masalah keimanan gitu. Baru kemudian ketika hijrah ke Madinah, disitulah tatanan masyarakat sudah terbentuk, maka ayat-ayat Madaniyah di situ banyak hukum-hukum yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayatnya itu. Jadi hampir sepertiga Al-Quran itu ya berisi hukum-hukum itu. Nah kembali ke tadi, ketika hukum Allah itu sudah ditetapkan, maka ini sudah tidak ada lagi pilihan. Nah inilah keunggulan kalau kita kembali kepada hukum Allah gitu. Jadi salah satu hukum Islam maksudnya. Jadi hukum Islam itu sumbernya adalah Allah gitu. Sumbernya adalah. Sementara tadi KUHP hukum pidana itu bersumber dari hukum Belanda. Yang hukum Belanda itu notabene adalah buatan manusia kan gitu. Nah, manusia di zaman pemerintahan Belanda waktu itu adalah penguasanya, karakternya penjajah. 46 ya ada kodifikasi untuk dijadikan hukum nasional Indonesia, itu masih sedikit yang diubah. Jadi menetapkan hukum Belanda dan nanti akan dilanjutkan untuk modifikasi dan seterusnya. Sampai sekarang belum selesai. Jadi ibarat pondasi bangunan, pondasinya itu masih pondasi kolonialisme. Sehingga pasti dari atas, dari pihak yang membuat hukum itu represif gitu. Belum lagi ini masing-masing pembuat hukum itu adalah punya kepentingan gitu. Sehingga kalau kita melihat sekarang itu siapa yang berkuasa dalam hal ini yang bisa membuat hukum, maka disitulah pasti akan mengamankan posisinya dan berusaha untuk mencari celah bagaimana agar bisa lawan-lawannya disingkirkan gitu. Lawan-lawan dalam tanda petik ini ya. Seperti tadi contohnya Undang-Undang ITE gitu. Undang-Undang Transaksi Elektronik itu sebenarnya kalau awal dulu untuk memuluskan bagaimana perdagangan e-commerce atau lewat internet itu bisa maju. Tapi ternyata akhirnya digunakan untuk memberangus lawan-lawan politik gitu. Jadi tidak sesuai antara keinginan dan ketikan itu bisa dipakai tadi untuk apa saja itu. Nah, itulah hukum buatan manusia. Nah, yang punya dan syarat dengan kepentingan. Berbeda halnya dengan hukum-hukum Islam, hukum pidana Islam yang sumbernya dari Allah gitu. Allah tidak punya kepentingan apapun kecuali untuk bagaimana agar manusia yang hidup di bumi ini hidup dengan baik, tentram, sejahtera, dan bisa berkeadilan. Gitu. Nah, disinilah letak sasaran atau konsep mendasarnya yang perlu kita ketahui bersama. Gitu. Nah, selama undang-undang itu didasarkan pada buatan manusia, selama itu pula akan terjadi kekacauan, ada kontroversi, ada ini itu tidak terima. Tapi ketika seorang dilandasi dengan keimanan kemudian menjalankan hukum Allah, maka di situ akan muncul perasaan tentram, kemudian muncul bagi orang yang beriman itu sami'na wa ata'na. Jadi seperti itu gambaran secara umum.
Oke, jadi hukum yang harusnya diikuti itu bukanlah hukum buatan manusia, tapi hukum yang itu dibuat atau diciptakan oleh sang penciptanya manusia, begitu ya Ustaz Abu Dzikri? Ya, betul. Ya. Tapi beberapa periode terakhir dan mungkin juga masih kita ingat bagaimana hukum Islam itu dikomparasikan dengan hukum yang ada di sekarang ini. Menurut panjenengan selaku mubalik atau ulama, bagaimana pendapat terkait dengan komparasi hukum Islam? Jadi menyesuaikan hukum Islam dengan hukum yang ada sekarang atau di era sekarang. Ya, disinilah peran kita umat Islam atau yang memiliki di Indonesia itu kan mayoritas kaum muslimin gitu. Nah, seharusnya kaum muslimin itu menyadari akan tanggung jawabnya gitu, bahwa untuk mengatur negara ini, undang-undang ini atau mengatur kehidupan ini juga merupakan tanggung jawab umat Islam sesuai dengan keyakinannya gitu. Nah, karena itulah di sini bagaimana seharusnya umat Islam kemudian berperan gitu. Namun sebelum itu kita perlu membandingkan gitu, agar umat ini menjadi sadar bahwasanya ini produk undang-undang buatan manusia, ini produk undang-undang yang sumbernya dari Allah gitu. Nah, setidaknya kalau kita bandingkan ada sekitar 5, jadi 5 aspek bagaimana keunggulan undang-undang yang dibuat dari sistem Islam dibandingkan dengan undang-undang buatan manusia gitu. Yang pertama tadi sudah kami sampaikan, itu undang-undang hukum berasal dari Allah. Jadi manusia tidak punya hak untuk membuat aturan sama sekali gitu. Karena yang hak dengan yang batil itu dari Allah gitu. Kecuali nanti peran manusia untuk urusan-urusan yang sifatnya teknis. Tapi undang-undang mana yang baik, mana yang buruk, maka itu tidak punya tidak punya kewenangan, dalam artian pengetahuannya terbatas itu. Nah, sehingga ketika itu hukum berasal dari Allah, maka manusia itu tidak punya kepentingan selain taat saja. Sehingga di sini kontroversi bisa minimalisir, bahkan dihilangkan gitu, dengan ketaatan. Jadi yang pertama, yang mendasar perbedaannya, keunggulannya adalah karena ini bersumber dari Allah yang menciptakan manusia, kemudian yang mengetahui apapun yang ada pada diri manusia, termasuk perilakunya dan kecenderungannya, maka ini nanti akan melahirkan pada ketenteraman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah hukum dalam Islam, termasuk hukum pidana nanti itu adalah memiliki konsistensi gitu. Seperti halnya tadi disampaikan miras misalnya, atau homer. Homer ketika disebutkan di dalam Al-Quran sebagai perbuatan setan, kemudian yang haram dan harus ditinggalkan, maka selamanya dari dulu zaman Nabi Muhammad sampai sekarang hukumnya homer itu tetap haram itu. Nah, berbeda halnya kalau dibandingkan dengan hukum buatan manusia. Contoh di Amerika Serikat itu sekitar tahun 1920-23 itu pernah miras itu dihilangkan atau dilarang itu. Tapi karena sudah tradisinya itu membutuhkan itu, kemudian banyak yang protes, kemudian undang-undangnya diubah lagi menjadi diperbolehkan. Sehingga satu masalah tapi hukumnya ada 2 atau bisa lebih gitu. Seperti tadi dilarang jualan, tapi kalau punya izin boleh. Nah, ini kan bermasalah akhirnya gitu. Nah, terjadi dualisme. Jadi hukum Islam itu konsistensi. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang berikutnya ada beberapa hal lagi dalam hal ini. Di dalam hukum Islam itu adalah bahwasanya hukum Islam itu keputusan dari hakim. Ketika hakim itu menetapkan sebuah keputusan, maka keputusan itu adalah berlaku final gitu. Jadi dengan kata lain, dalam Islam itu hakim posisinya adalah sebagai seorang mujtahid gitu.
Jadi mujtahid itu yang menggali hukum ketika ada permasalahan, kemudian ketika hukum itu diterapkan atau dikeluarkan, maka hukum yang dikeluarkan oleh mujtahid tidak bisa digagalkan oleh mujtahid yang lain gitu. Sehingga begitu ditetapkan, maka hukum berlaku untuk orang itu gitu, dan yang berperkara, sehingga perkaranya selesai dan final. Jadi tidak bertele-tele sebagaimana hukum yang ada buatan manusia itu kan ada naik banding dan seterusnya, sehingga berlarut-larut. Jadi misalnya yang pertama pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, kemudian apalagi mahkamah kasasi, mahkamah agung, nanti ada PK lagi. Nah itu amat sangat berat ya. Nah disinilah yang kemudian beberapa hal itu. Kemudian lagi ada yang berkaitan dengan undang-undang. Nah di sini juga disebutkan bahwasanya hukum Islam itu memiliki dua aspek, dalam artian aspek dunia dan akhirat. Di aspek dunianya, hukum Islam itu sebagai zawabir gitu, sebagai pencegah atau yang membuat efek jerah gitu. Jadi ketika misalnya pencuri kemudian dipotong tangannya, itu menimbulkan efek jerah yang luar biasa gitu. Termasuk pezina misalnya, kemudian ketika terbukti maka dirajam bagi yang muhson, sedangkan ghairu muhson yang belum menikah itu dicambuk 100 kali, dan itu menimbulkan efek jerah. Nah berbeda dengan halnya hukum buatan manusia. Misalnya pencuri itu di pasal 362 itu 5 tahun kalau nggak keliru, itu yang diberikan hukumannya, sehingga banyak hal gitu yang terjadi. Nah di dalam Islam maka angka kriminalitas itu akan menurun drastis karena itu menimbulkan efek jerah gitu. Nah itu sebagai zawajir. Dan kemudian yang kedua, hukum Islam itu keunggulannya bersifat jawabir, jadi menghapus hukum yang nanti ada di akhirat. Dalam artian dosa bagi orang yang melanggar di dalam hukum Islam, pencuri misalnya, ketika sudah dipotong tangannya maka ya sudah selesai di dunia, dan di akhirat sudah tidak lagi dituntut gitu. Termasuk misalnya zina, kita kenal ada sahabat perempuan yang namanya Al-Wamidiyah kemudian mengaku karena berbuat zina. Nah kesaksian di dalam Islam, pengakuan itu juga bisa dijadikan sebagai barang bukti gitu. Jadi barang bukti untuk kemudian memutuskan perkara gitu. Dengan kesaksian itu dia kemudian bisa diputuskan hakim itu. Kemudian dihukumlah jilid atau rajam sampai meninggal. Dan kemudian disebutkan oleh Rasulullah bahwa beliaunya sudah diampuni dosa-dosanya gitu. Nah ini yang keempat. Kemudian yang kelima, salah satu keunggulan hukum Islam itu adalah hukum itu terutama bagi penegak hukumnya, hakim, nah insya Allah akan terbebas dari mafia hukum. Itu insya Allah. Kenapa? Ya walaupun memang peluangnya ada, tapi kecil gitu. Nah di dalam hukum Islam, bagi hakim yang misalnya terbukti atau ketahuan mendapatkan suap dari orang yang berperkara sehingga kemudian mempengaruhi keputusannya, maka hukumannya amat sangat berat gitu. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Ahmad itu disebutkan bahwasanya kalau kemudian penguasa itu disuap, maka harta suapannya itu haram. Itu penguasa. Tapi bagi hakim, qadhi, maka itu hukumnya kufur. Jadi dia ketika kemudian terbukti, maka jatuh kafir. Nah orang yang jatuh kafir itu berarti murtad kalau awalnya Islam. Nah orang yang murtad terkena hukum riddah dan harus dibunuh gitu, kalau dia tidak tobat. Jadi hukum bagi hakim itu amat sangat berat. Jadi ibaratnya seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa hakim itu harus mujtahid gitu. Jadi harus mujtahid, orang yang menggali hukum Islam itu. Jadi
Kalau tadi digambarkan pasal 1 tentang hukum KUHP itu yang tidak ada peraturannya, maka bebas ya, bebas. Nah, itulah kelemahannya gitu. Seperti zina dan seterusnya. Tapi di dalam hukum Islam itu nanti hukum dasarnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian hukum yang dibuat secara umum. Yang ketiga itu adalah ijtihad dari seorang hakim gitu untuk melakukan, sehingga semua perbuatan manusia itu tidak akan lepas dari hukum itu. Jadi pasti hukum itu akan keluar. Dengan kata lain, hakim itu adalah orang yang paling mengerti tentang hukum. Jadi yang paling mengerti. Oleh karena itu hukumannya sangat berat. Kalau orang yang paling mengerti kemudian masih bermasalah, ya hukumannya juga paling berat. Makanya tadi hadis riwayat Ahmad itu adalah kufur dia dan akan dibunuh gitu. Nah, inilah beberapa keunggulan, kurang lebih 5. Mungkin ada keunggulan-keunggulan lain ya yang nanti bisa kita kembangkan lebih jauh, di samping lebih murah karena waktunya sedikit dan seterusnya. Kalau kemudian juga lebih murah karena tidak perlu hukuman. Kalau pencuri itu kan dihukum sekian tahun di sel dan seterusnya. Seperti sekarang miras narkoba sel-sel penuh gitu dan seterusnya. Nah, di dalam Islam itu hal-hal yang semacam itu insya Allah bisa diselesaikan dan tidak akan banyak menghambur-hamburkan uang negara untuk seperti itu. Nah, itulah keunggulan Islam. Jadi yang pertama itu berasal dari Allah, kemudian yang kedua itu adalah bersifat tetap, jadi tidak berubah-ubah. Kemudian yang ketiga itu tadi hakimnya itu keputusannya final, jadi tidak bisa digugat atau digugurkan oleh yang lain. Kemudian yang berikutnya itu adalah bersifat zawajir dan jawabir, jadi di dunia itu menimbulkan efek jera dan di akhirat kemudian bisa menghapus dosa-dosanya. Kemudian yang terakhir itu hukuman berat bagi hakim karena kufur, sehingga mafia peradilan itu insya Allah bisa ditekan dengan sekecil-kecilnya, bahkan bisa 0 gitu. Ya, itu gambarannya. Luar biasa, artinya keuntungan atau kemaslahatan akan didapat betul ya ketika memang hukum Islam yang diterapkan. Oke, sambil monggo dibuka untuk minuman dan ini sambil menunggu ya para pemateri kita untuk istirahat sejenak. Mungkin ada yang mau disampaikan agar diskusi kita semakin gayeng, karena diskusi aktual harapannya yang berdiskusi tidak hanya pemateri ya, juga peserta yang hadir di forum ini. Mungkin ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya langsung. Monggo siapapun. Monggo Bapak. Mungkin juga bisa mewakili pemirsa yang menonton di YouTube ya, karena kita live offline, sehingga harapannya yang di forum ini bisa ikut berpartisipasi. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu dari materi ini? Monggo. Belum ya. Oke, saya lanjutkan aja. Terkait dengan efek jera, tadi kan sudah disampaikan oleh Ustaz Kurniawan Abu Diki, ternyata hukum Islam itu akan istilahnya mencegah orang untuk berbuat kemaksiatan dan sekaligus akan menebus ya dosa-dosa dia di akhirat begitu. Nah, terkait dengan efek jera, kalau saya lihat, kalau kita amati ya terkait dengan orang yang membunuh ya, atau istilahnya orang yang itu melakukan tindak kriminal, yang kalau kemudian dalam hukum hukum pidana yang sekarang itu kan, di dalam hukum peninggalan Belanda itu kan juga ada namanya hukuman mati. Nah, ini saya mungkin mau ke Ustaz Satyawi Dharma terlebih dahulu. Terkait dengan hukuman yang seperti itu, apakah memang sudah membuat jera ataukah belum? Kalau dengan amati dampak dari sisi korban atau keluarganya mungkin ya, termasuk juga yang melakukan. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan ini bagus, juga aktual. Dapat kami jawab sebagai berikut. Kita semua tahu bahwa beberapa pelaku kejahatan itu ada yang dihukum mati. Ya. Yang menjadi persoalan adalah bukan apa yang sudah terjadi yang kemarin itu, tapi apakah peraturan yang kita punya saat ini itu punya pandangan apa terhadap hukuman mati. Nah, ini dia masalahnya. Saya pernah membaca sebuah artikel
yang pada pokoknya. Kalau nggak salah dia juga termasuk jadi ini ya. Ya, Di RUU juga dia ya. dia juga berbunyi kira-kira begini. Sebentar, ini harus saya baca, kalau enggak keliru saya nanti. Iya. Nah, jadi, ini dia. Intinya kita itu, ini ada klausul begini. Dalam perkembangannya, pembaruan undang-undang ini diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna dekolonialisasi, dan itu dalam posisi dia tanda kutip. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk rekodifikasi, juga tanda kutip. Nah, yang agak menurut saya itu agak menggelitik adalah ada frase begini. Di samping itu, penyusunan undang-undang ini dilakukan atas dasar misi keempat, yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai dasar, nilai-nilai standar dan norma yang dia yang pernah saya baca. Iya. Menurut mereka yang dianggap sebagai beradab itu, salah satu peradaban yang tinggi adalah ketika kita ini bisa menghargai hak asasi manusia, termasuk nyawa yang melekat pada dirinya. Oke. Sehingga tidak sebisa mungkin tidak ada kejahatan yang sampai dia dihukum mati. Nah, kalau kita perhatikan di rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, hukum mati itu baru saya temukan ketika dia ini adalah apa kemarin tuh? Tidak banyak kok sampai saya ini. Oh, mati baru ini ya, karena relatif hampir tidak ada hukuman mati. Hukuman mati itu banyak hilang. Oke. Rancangan yang baru ini banyak pengurangan masa tahanan. Jadi yang semula itu dihukum mati, dihukum seumur hidup. Ini banyak dikurangi, 15 tahun, mungkin 20 tahun, 15 tahun, 20 tahun berturut-turut, paling gitu-gitu aja. Kalau mati enggak. Jadi pertanyaan tadi itu ya agak tricky juga jawabannya. Satu sisi kita masih memandang bahwa beradab itu berarti kita tidak sampai menjatuhkan hukum pidana mati. Di sisi lain ada beberapa kejahatan itu yang kembali disampaikan tadi, saya jadi benar-benar terinspirasi. Ya juga ya, kalau seorang hakim dia ada dalam perkara itu, maka istihad itu tidak bisa dipatahkan dengan istihad yang lain, karena dia mustahid. Lah, di negara kita ini di tingkat hakim tingkat pertama, kalau dia bukan mustahid, berarti kan dia masih bisa dipatahkan dengan pendapat yang lain di tingkat banding. Kemudian di tingkat banding dianggap juris fakti ini masih punya persoalan, dianggap ada pelanggaran, maka naiklah ke juris di Mahkamah Agung. Ini kan berarti memang ada inkonsistensi terhadap penelaahan atau pemeriksaan dalam suatu perkara. Otomatis ketika kita memandang hukuman atau penjatuhan pidana, baik itu mungkin seumur hidup atau mati, ya pasti bermasalah. Karena pasti ada yang pro hukuman mati, ada yang nggak pro hukuman mati. Betul, memang disampaikan bahwa memang ini nggak konsisten gitu. Oke. Artinya memang sebenarnya kalau hukuman mati kan berarti sudah tegas ya. Bahkan mungkin kalau orang dibunuh, tentu ingin keluarganya itu yang membunuh dibunuh juga kan begitu secara nalurinya itu. Saya jadi teringat kasus pembunuhan barangkali dengan terakhir kemarin di Singosari. Iya. Ada inisialnya itu AM. Nah, inisialnya AM. Nomor satu yang menarik adalah kalau yang Singosari saya mesti tahu. Bapaknya yang perempuan itu anggota. Dia TNI. Angkatan Laut kalau nggak salah. Persoalan utama yang awal adalah mereka berdua di kumpul kebo, satu rumah. Yang menarik adalah ketika mereka nggak ada yang tahu nih, orang tua ini yang penting mereka kumpul kebo di Singosari. Mereka ada tengkar gimana. Yang laki ini sampai melakukan pencekikan terhadap si perempuan, kemudian meninggal. Kemudian untuk membuat suatu alibi dia memotong nadia si perempuan. Setelah itu baru ada tetangga yang datang, si perempuan sudah dalam kondisi sudah meninggal. Nah, ketika itu disidangkan. Saya PH-nya si pembunuh tadi itu. Ketika saya itu meminta pada hakim, tolong pertimbangkan bahwa si pembunuh ini sebelumnya dia itu sudah kumpul kebo, kemudian ini dia membunuh itu apa sih Jawazir ya. Jawazir itu efek jerahnya. Nah, apakah ketika dia itu ada rangkaian perbuatan, mulai kumpul kebonya, ada zinanya, kemudian dia mencekik, bahkan dia itu mencekik kemudian membuat alibi bahkan untuk seolah-olah dia bunuh diri, bahkan si pembunuh ini juga menusuk diri sendiri seolah-olah perempuan juga nyerang dia, begitu. Hukumnya apa?
tolong pertimbangkan. Jadi saya kebetulan juga ya mungkin tidak se-advan beliau ini, tapi paling enggak saya juga berusaha untuk mencari aturan yang terbaik dan selama ini memang saya temukan yang paling mengandung sifat efek jerah atau zawadir tadi itu memang dalam Islam karena dia jelas perbuatan ini memang menghilangkan nyawa kan ya. Dan jelas sekali saya juga di WA sama bapaknya dan bapak itu sangat kehilangan sekali. Ya iyalah. Saya sampai menasihati beliau ini untuk sabar, Pak. Saya juga nggak bisa membuat jenengan sabar. Tapi jenengan minta itu bagaimana? Dia juga bingung. Nah ini yang menarik. Bahkan korban, orang tua korban pun itu kebingungan hukuman apa yang setimpal untuk orang ini. Itu membuktikan bahwa ternyata baik dari korban pun tidak mendapatkan kepuasan. Baik dari pelaku juga bisa cuma nangis-nangis saja. Saya juga nggak tahu dia jerah atau tidak. Hakimnya pun juga akhirnya memutuskan waktu jaksa menuntut 15 tahun, diputus 13 tahun. Itu pembunuh di penjara. Tapi kalau kita baca di hukum dalam Islam, kalau saya tidak salah ingat, hukumnya juga mati kayak. Nah, harusnya hukuman mati, tidak dikhusus kan? Itu juga saya sampaikan ke hakim dan hakim tidak mempertimbangkan sama sekali. Alhasil tadi kembali lagi bahwa kalau dari pertanyaannya apa untuk korban sebagainya, podo nggak jelas ya akhirnya. Begitu. Jadi malah istilahnya ngesakno kabeh ini ya, tidak hanya dari si korban tapi juga yang ini melakukan begitu ya. Nah ini kalau saya tanya ke Ustadz Abudi terkait dengan efek jerah dalam Islam itu sebenarnya konsepnya seperti apa? Apa kemudian membuat orang itu malunya bukan main, kalau dia itu masih hidup, itu bagaimana perlakuannya terhadap si tersangka tadi? Mungkin bisa dijelaskan sebagai gambaran bahwa memang itu Islam hukum yang seadil-adilnya begitu. Ya, berkaitan dengan masalah hukum itu menimbulkan efek jerah, maka kita perlu meyakini terlebih dahulu bahwa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pencipta manusia itu pasti yang terbaik gitu. Sehingga ketika misalnya bagi pencuri kemudian hukum potong tangan yang diberlakukan, maka siapapun jadi orang yang waras gitu. Orang yang waras itu akan tidak mau kehilangan anggota badannya. Nah, kalau di dalam Islam itu kan baru dipotong tangan kalau sudah mencapai nisabnya 4,5 dinar. Jadi setengah dinar itu kurang lebih 2 lebih gram emas gitu. Jadi kalau sudah lebih dari setengah dinar maka kena setengah atau seperempat dinar bukan setengah dinar. Tapi 1/4 dinar, jadi kurang lebih 1 gram emas. Kalau lebih dari itu maka kena hukum potong tangan. Itu pun ada kondisi tertentu. Jadi kalau misalnya dia karena kelaparan atau karena kondisi paceklik, kemudian sehingga harus mencuri seperti di zamannya Umar, maka ya tidak dihukum seperti itu gitu. Jadi lihat situasi dan kondisi. Disitulah peran hakim gitu. Hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah itu tidak semata-mata langsung seperti apa yang tertulis, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Karena penguasa itu tugasnya tidak hanya membuat hukum, tapi meriayah bagaimana mengayomi atau mensejahterakan, memelihara urusan-urusan rakyatnya juga. Jadi termasuk bagaimana agar terpenuhi hak-haknya gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah hukum pidana mencuri, ini sebenarnya itu sudah langkah terakhir gitu. Jadi langkah terakhir. Jadi di dalam Islam itu banyak hukum-hukum lain yang kemudian mengakibatkan sejahtera atau pencuri itu bisa terhindar. Nah sebagai contoh gini, mencukupi kebutuhan hidup itu di dalam Islam adalah sebuah kewajiban bagi seorang yang sudah balik untuk bekerja. Jadi kewajiban untuk bekerja misalnya. Sehingga dia harus memenuhi kebutuhannya dengan bekerja dan itu mendapatkan pahala. Nah kemudian misalnya ada orang yang tidak bisa sampai bekerja karena sudah tua atau karena cacat dan seterusnya, maka ada pihak keluarganya yang harus memberikan santunan atau bantuan gitu dari pihak kaum kerabatnya. Kalau misalnya tidak ada, maka dari tetangganya. Yang terakhir negara itu harus hadir untuk memberikan bantuan gitu. Nah, kalau semuanya itu sudah diberikan sesuai dengan konsep
hukum Islam, toh masih dia mencuri misalnya. Nah ini kan kebangetan ibaratnya. Sudah disediakan ini, banyak sekali fasilitas, tetap mencuri, maka sangat layak dalam pikiran manusia kalau dia itu dihukum dengan potong tangan gitu. Nah potong tangan itu tadi akan menimbulkan efek jerah gitu. Nah termasuk hukuman mati itu tadi gitu. Pasti siapapun orangnya tidak akan menginginkan mati gitu. Jadi itu sebagai zawajirnya. Nah adapun dari jawabirnya ini merupakan sebuah keadilan. Kita bisa bayangkan misalnya pembunuh yang paling banyak membunuh itu siapa kalau di dunia? Waktu perang dunia itu siapa? Hitler lah misalnya. Hitler itu membunuh berapa ribu, puluh ribu bahkan juta orang gitu. Kalau dia dikasih hukum yang terberat di dunia, hukuman mati, itu kan dia cuma mati satu kali. Bagaimana sekian orang yang matinya banyak itu? Nuntutnya apa? Ini kan tidak adil. Nah, sebagai jawabirnya hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat itu di neraka digambarkan orang yang dikenai hukuman, misalnya dia dipukul, disiksa, kemudian misalnya disiram dengan api sehingga kemudian kulitnya mengelupas semuanya, maka kemudian ditumbuhkan kembali kulit itu, kemudian disiksa lagi, ditumbuhkan kembali. Jadi sampai dia merasakan seberapa banyak melakukan kejahatan. Jadi kalau di akhirat itu hukumannya berulang-ulang. Jadi misalnya 5 juta yang dibunuh, maka dia akan dibunuh sebanyak 5 juta kali. Bisa jadi seperti itu. Dan akan merasakan yang berlipat-lipat gitu azabnya. Nah inilah jawabirnya, sehingga keadilan yang sebenarnya memang di akhirat. Di samping di dunia juga ada keadilan, tapi di akhirat jauh lebih adil itu. Nah ini bagi kita yang meyakini hukum Islam. Oleh karena itu sahabat Umayyah tadi ketika dia merasakan kesalahan, dia mending mendapatkan hukuman di dunia yang cuma satu kali saja, untuk seterusnya di akhirat yang lama, abadi, itu dia akan mendapatkan kebaikan itu. Nah inilah gambarannya, jawabirnya seperti itu, efek jerah. Terus ini lagi tentang fakta. Kalau tadi ini kan gambarannya. Nah ini ada hasil penelitian gitu. Jadi ada hasil penelitian yang ditulis oleh, jadi dalam buku Membumikan Hukum Pidana Islam, jadi karangan Topo Santoso. Jadi ada penelitian tentang angka pembunuhan di Arab Saudi. Nah ini untuk efek jerahnya ya. Di Arab Saudi itu kita ketahui salah satu negara yang menerapkan hukuman mati atau kisos ya di Arab Saudi, walaupun tidak semuanya menerapkan secara kafah, tidak gitu. Kemudian dibandingkan sama-sama di negara Arab juga, di negara Timur Tengah, ini dibandingkan dengan beberapa negara Mesir, Suriah, Sudan, Irak, Lebanon. Nah penelitian ini mulai tahun 70 sampai 79, jadi kurang lebih 10 tahun. Nah di situ kemudian ditemukan rata-rata di dalam 1 tahun itu terjadi pembunuhan hanya 53 kasus setahun itu. Jadi 53 kasus. Kemudian dibandingkan, ternyata ketika dibandingkan dengan Mesir dan Kuwait, itu angka 53 itu 1/6 dibandingkan dengan Mesir. Jadi 1/6 Mesir. Kalau dibandingkan dengan Suriah, ini 1/7. Kalau dibandingkan dengan Sudan, itu 1/8. Ketika dibandingkan dengan Irak, 1/16, dan 1/25 ketika dibandingkan dengan pembunuhan di Lebanon gitu. Jadi sama-sama negara teluknya, tapi ketika diterapkan hukum kisos bunuh, maka angka pembunuhan di Arab Saudi itu jauh di bawahnya daripada di negara-negara sekitarnya, sama-sama negeri Arab tapi tidak diberlakukan hukum kisos itu. Nah ini fakta temuan yang ada di lapangan. Nah kemudian juga ada fakta yang menarik, ini berkaitan dengan perkosaan ya. Jadi perkosaan
maaf sebelum ke sana ini dibandingkan dengan Amerika gitu. Ya, di Amerika pada tahun 92 itu ada penelitian jumlah pembunuhan di Amerika dalam 1 tahun itu 20.000 kasus. Kita bisa bayangkan 53 ketika diterapkan hukum Islam kisos dalam negara kafir atau kapitalis itu yang katanya bermartabat tadi beradab. Nah itu 10.000 kasus itu tahun 20.000 kasus. Ini ada dalam buku Amerika di Ambang Kehancuran itu. Jadi karya dari M. bin Saud Al-Basir gitu. Jadi terbitan dari Al-Kausar gitu. Nah ini fakta-fakta menarik yang perlu kita ketahui, betul-betul memang sebagai zawajir, sebagai untuk mengerem atau untuk menimbulkan efek jera gitu. Jadi di negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam contohnya atau hukuman mati, maka efek jera tidak ada gitu. Bahkan menjadi berulang-ulang terus gitu. Nah ini gambaran bahwa memang betul hukum Islam secara teori dan secara empiris ada di tengah-tengah bisa kita buktikan gitu. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Rian Abodiki untuk memotivasi kita kembali pada hukum Islam menjadi suatu hal yang harus kita munculkan begitu ya. Tapi kalau kita kembali ke lapangan, kembali ke Ustaz Satya Widharma, adakah kemungkinan hukum yang ada di Indonesia ini dirubah atau mayoritas itu hukum Islam itu ada kemungkinan enggak? Jangan selaku praktisi hukum sekaligus pengamat. Baik, kalau sebagai praktisi, kemungkinan itu tidak, saya nggak bilang ada nggak ada ya, belum nampak ya. Prospeknya nggak Tanda-tandanya nggak kelihatan. Tapi kalau sebagai pengamat begitu, masyarakat tuh lama-lama tahu kok. Kalau kita itu bingungin peraturan-peraturan, revisi, betul. itu tidak mewakili kehendaknya masyarakat. Saya pikir masyarakat ini, apalagi sekarang di era teknologi yang mereka bisa mengakses berbagai informasi, ya sebagian ada yang kurang bijak untuk mempelajari informasi itu, tapi kan tidak kemudian semua jadi nggak bijak semua kan. Ada sebagian besar di antara mereka itu yang ternyata jauh lebih cerdas dan ternyata memandang bahwa minimal ya, ini saya bilang minimal, yang saya tahu sendiri itu minimal mereka tuh mulai sanksi ragu dengan peraturan-peraturan yang ada ini, kok gini ya, kok gitu ya. Mereka udah mulai nggak percaya udah. Lalu sekarang udahlah, peserta juga semua ini ketika saya bicarakan tadi saya katakan bahwa tolak ukur di pembuatan RKUHP ini adalah salah satunya adalah misi untuk membandingkan dengan bangsa yang beradab di dunia internasional. Itu tadi apa sih peradaban yang dimaksud itu sama sekali juga tadi disampaikan juga bahwa ternyata bagi mereka yang menerapkan hukum Islam tingkat kejahatan begitu rendahnya ternyata angkanya itu, dan dibandingkan dengan mereka yang saya nggak tahu apakah ini betul bangsa yang dianggap beradab tadi itu yang menerapkan hukum buatannya manusia itu segitu banyak kejahatan, apakah kita mau meniru itu? Saya rasa kalau untuk dibilang kemungkinan masyarakat saya rasa yang menghendaki. Tapi kalau negara ini disampaikan juga mereka legislator pembuat undang-undang ini juga berasal dari orang-orang yang punya kepentingan. Ya sudahlah, namanya orang punya kepentingan, ya kepentingan partainya itu aja udah. Kapan sih kita ini tidak diakomodir oleh mereka berkepentingan selama kita menerapkan sistem demokrasi yang kita klaim ini sebagai demokrasi. Saya juga bingung demokrasi apa sih ini sebenarnya. Ada demokrasi A, B dan C itu kan. Masing-masing mengklaim bahwa ini demokrasi A, ini demokrasi B. Saya nggak sebut merek karena saya juga bingung. Yang jelas mereka mengklaim bahwa ini demokrasi. Peraturan juga dibuat oleh mereka para legislator dan eksekutif. Ternyata sampai detik ini kalau kita perhatikan peserta ini kan juga ada yang muda, ada juga yang sudah sepuh. Saya malah kembalikan aja yang sudah sepuh aja lah. Berapa tahun jenengan itu hidup dan berapa tahun itulah jenengan itu menyaksikan apakah undang-undang atau peraturan yang ada saat ini itu menyelesaikan masalah atau tidak. Udah itu jawabannya. Kalau yang muda-muda ya bisa kita bilang mungkin belum tahu, tapi kan masih bisa dikasih sejarah. Tapi dengan peraturan yang ada yang sudah terdirektori ya minimal di Mahkamah Agung, kalau mau data begitu, ya direktori Mahkamah Agung sudah kok menyimpan mulai insya Allah kalau saya nggak salah ingat
mulai tahun 2012 itu sudah terarsip begitu, peristiwa-peristiwa yang itu termasuk pidana, termasuk pelanggaran dan segala macam yang itu dianggap selesai padahal menyelesaikan masalah atau berulang. Nah itu bisa dilihat di situ. Tapi yang jelas saya katakan kalau negara ini mengendaki, saya rasa kok belum tampak. Saya rasa bukan negara ini kok yang mau yang berkehendak. Saya rasa masyarakat nanti yang akan moving sendiri mereka sendiri akan menemukan jalannya untuk mencari keadilan di negara mereka itu. Oke. Baik, artinya selama itu undang-undangnya dibuat berlandaskan hawa nafsu manusia, dalam bahasa saya begitu, berarti tetap akan ada syarat kepentingan ya, terutama dari rezim yang berlaku. Pasti. Oke, saya berlanjut ke Ustadz Abu Dzikri ya, terkait dengan kesiapan umat gitu ya. Ini kan terkait dengan potensi atau peluang yang bisa kita lihat di negeri yang mayoritas muslim ini. Nah, terkait dengan potensi dan peluangnya itu apakah cukup besar? Nah, kalau itu kemudian besar, langkah apa yang harus kita wujudkan bersama untuk dalam rangka kita mengarah pada penerapan hukum Islam tadi? Ini bisa disampaikan juga, termasuk kalau ada yang teknis bisa disampaikan juga, monggo silakan. Ya, berkaitan dengan masalah undang-undang RKUHP ini, ketika kemudian Islam menawarkan sebagai alternatif, bahkan bukan alternatif ya, solusi terbaik, maka sebenarnya ini kembali kepada keyakinan kita gitu. Dan bangsa Indonesia mayoritas itu adalah muslim gitu. Seorang muslim itu yang bertakwa itu dia pasti akan berusaha untuk menjalankan seluruh perintahnya, kemudian menjauhi seluruh larangannya. Nah, termasuk diantaranya ketika dia berhukum, maka akan berhukum dengan hukum-hukum Allah, termasuk urusan pidana gitu. Nah, sehingga dalam hal ini sebenarnya ketika seseorang itu menjalankan hukum-hukum berasal dari Allah, berarti itu mewujudkan ketakwaannya gitu. Ketika seseorang itu takwa, maka nanti akan diberikan pahala oleh Allah berupa jannah atau surganya yang seluas langit dan bumi gitu. Nah, ini ide dasar yang perlu ditumbuhkan seperti itu. Dan kita bisa bandingkan itu. Ketika misalnya ada seorang hakim atau Ustadz Dharma ini kemudian menerapkan hukum-hukum pidana, perdata, kemudian dan seterusnya, apakah ketika umat Islam itu menerapkan hukum atau berhukum dengan hukum itu, apakah dapat pahala atau tidak gitu. Jadi ketika kita berhukum dengan hukum-hukum pidana KUHP yang ada sekarang itu tidak berpahala dan tidak berdimensi akhirat, itu sama sekali tidak gitu. Dan juga tidak menambah ketakwaan. Justru ketika misalnya ada seorang hakim, ketika hakim itu dia adalah muslim, ketika ada kasus pembunuhan, kemudian sudah terbukti secara sah dan meyakinkan di lembaga peradilan, kemudian hakim itu memutuskan perkara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka ancamannya berat itu. Di dalam Al-Quran sudah jelas gitu. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ada juga faulaika humul fasikun. Kemudian yang paling ringan faulaika humul dzalimun. Jadi bagi mereka yang tidak berhukum pada hukum-hukum Islam, maka ancamannya kafir, kalau tidak kafir itu fasik, kalau tidak fasik dolim gitu. Jadi semuanya jelek gitu. Nah, seorang hakim kemudian ketika dia memutuskan perkara berdasarkan KUHP, bukan malah menambah ketakwaannya gitu, tapi justru jauh dari ketakwaan. Nah, saya yakin setiap orang yang beriman itu ingin meningkatkan keimanannya dalam semua aspek kehidupannya. Oleh karena itu peluang untuk bisa diterapkan hukum Islam di Indonesia ini terbuka. Apalagi kalau kita melihat dari sejarah, dulu banyak sekali kesultanan di daerah Nusantara, mulai dari Aceh sampai Papua, itu menerapkan hukum-hukum Islam. Jadi kita sudah punya rekam jejak. Nah, sekarang kita tinggal menggencarkan kembali dakwah kita bahwa hidup yang sebenarnya itu adalah ketika nanti kita menghadap kepada Allah, maka kemudian untuk menyiapkan bekal itu, ketaatan itu yang
persiapkan gitu dengan menjalankan seluruh hukum dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah ini untuk step by stepnya ada pembahasan tersendiri nanti bisa panjang kesempatan ya. Insya Allah seperti itu. Okay. Jadi intinya kita berharap dengan menjalankan hukum ini kita bisa menambah ketakwaan gitu. Dibandingkan kalau tetap menjalankan hukum KUHP bukan ketakwaan tapi malah kemaksiatan yang dilakukan oleh hakim. Dan ironinya di situ ada sebelum mengambil keputusan ada ucapan dengan apa itu? Iya, bersumpah gitu demi keadilan ketuhanan yang maha. Jadi atas nama Tuhan. Makanya hakim dianggap sebagai wakil Tuhan gitu. Padahal bertentangan gitu. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa. Oke, mungkin saya ada suatu istilah jargon mungkin ya. Hukum Islam itu adalah hukum yang bervisi akhirat. Gitu mungkin Ustaz Abu Dzikri ya. Baik, alhamdulillah ini ada pertanyaan dari link YouTube. Ada berapa mungkin saya sampaikan dan saya arahkan kepada pembicara. Yang pertama dari enggak tahu ini Mas atau Bapak ini. Saya sebut Mas saja ya, Mas Bintang. Beliau bertanya, apakah bisa undang-undang ini digagalkan? Mungkin ke ini, Ustaz Satya Widharma, selaku praktisi. Tidak ada yang nggak mungkin, ya. Apakah bisa undang-undang ini digagalkan? Tapi kalau saya sendiri secara faktual melihat jejak rekam yang sebelumnya, saya masih ingat betul ketika undang-undang ITE ini waktu itu yang saya tekan, kalau saya sendiri yang saya tekankan adalah tentang keamanan informasi. Itu sampai sekarang juga nggak disentuh juga. Makanya saya bilang kalau misalkan apakah ini bisa digagalkan, kalau bilang bisa mungkin bisa, soal bisanya ya. Tapi rasanya nggak gagal juga kok. Nggak gagal juga. Gitu. Atau harus siapa yang wani piro gitu mungkin ya? Nggak juga. Sekuat itu. Nggak sekuat itu. Ya kepentingannya terlalu kuat ya. Oke. Karena kita harus berkaca pada bangsa beradab tadi. Oh. Yang dianggap beradab mungkin ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan. Kayaknya masih juga ini ya ke Satya Widharma dari Abu Ais. Kalau hukum untuk membuat jera jika terhukum sudah jera kan cukup. Apalagi penjara sudah tidak cukup. Yang penting kan terhukum jera sesuai dengan perkembangan manusia saat ini. Menurut pandangan jenengan bagaimana? Kalau memang di penjara itu sudah cukup membuat jera kan berarti tidak perlu diganti lagi hukumnya. Pertanyaannya balik dulu. Efek jera itu apa? Nah, efek jera yang mungkin dipahami adalah efek jera terhadap pelaku tadi. Nah, masalahnya kalau kita lihat direktori di Mahkamah Agung, jera itu kalau saya berkaca dari apa yang disampaikan oleh beliau ini soal hukum publiknya. Apakah kejahatan pada hukum publik itu akan terulang atau tidak? Lah ini masih banyak Saya nggak peduli soal orang itu tobat atau enggak, orang ini jera atau tidak, tapi masalah kejahatan yang berulang itu masih ada. Nah itu masalahnya. Jadi menurut saya peraturan ini masih melahirkan perbuatan berulang sekalipun tidak dilakukan oleh orang yang sama, minimal itu. Lah kan orang kan juga berganti-ganti, tua mati, yang muda besar nggak terdidik, nggak terbina juga dia akan melakukan perbuatan yang sebelum itu masih ada. Itu masalahnya. Dan memang kalau kita lihat sanksi hukum yang ditimpakan sekarang itu membuat orang semakin profesional dalam bertindak kriminal begitu ya. Ini sedikit cerita. Iya. Yang rumahnya mungkin di daerah Pakis atau Tumpang. Iya. Sekarang ada perkara sedang berjalan. Jadi si anak ini sebenarnya anak cuma lihat jalan kepang aja. Dipanggil preman, dipukul, dia sembunyi. Ketika dia keluar mau kabur masih ketahuan kepergok, terjadi pergumulan, jarinya ini digigit sama si preman tadi sampai hampir putus. Ya namanya orang digigit ya terus ngelawan toh. Iya. Itu jam 3-an pagi. Jam 7-nya orang itu mati. Masuk penjara nih si anak yang tadi itu. Nah, yang lucu adalah ketika dia ini mau masuk di Polres tuh ditahan ya. Nangis enggak karu-karuan. Nangis dia mau masuk ke tahti itu. Tahti itu kan tahanan barang bukti itu. Nangis sampai saya juga jengkel. Setelah kamu tuh masuk enggak mungkin kamu tuh pulang gitu kan. Setelah masuk memang si di tahanan itu kan digeruduk ya, maksudnya diteriak-teriak ayo mati kon ngono kan. Gitu, Setelah itu dia juga baik-baik aja gitu. Saya tanya sama dia. Ya Bu, kerasan nah. Orang di sini baik-baik kok Pak. Wah, itu dia. Saya khawatir sama dia karena dia masih muda kan. Cuman saya rasa semua juga rahasia umum lah ya. Semua sudah tahu juga bahwa ternyata tempatnya orang ditahan itu adalah tempatnya juga kita bisa banyak belajar di situ. Itu masalahnya.
Ya, akan Jadi kembali lagi efek jerah. Itu efek Oke. jerah bukan? ya itu. Mungkin kalau kita lihat kasusnya, ya mungkin para ini ya aktivis-aktivis Islam yang dia memang ikhlas itu kan dia akan lebih memperkuat keimanannya di situ, Oh, betul. gitu ya. Dia malah bisa berdakwah di dalam. Iya, bahkan bisa berdakwah ya seperti Ustaz Abu Bakar Ba'asyir kan juga. Yang sama kemarin malah seperti di yang Mojokerto itu. Oh, Iya. luar biasa itu. Siapa Iya. namanya? Saat Heru Ilyasa. Iya, Heru Nah, Ilyasa, itu malah iya. beliau malah bisa dakwah di sana. Tapi kembali lagi kepada sumber pemutus hukumnya yang itu memang bukan berasal dari Sang Pencipta, itu menjadi masalah. Oh, betul. Gitu Saya ya. wah ini beliau ini benar-benar iya juga hakim tuh harus mustahid ya. Iya. Makanya kalau nggak mustahid dia bisa dibanding gitu. Iya. Bisa dikasasi. Ya, berarti kan hakim-hakim yang ada sekarang yang di tingkat pertama, tingkat banding, ya, berarti mereka bukan final and binding dan juga tidak memeriksa dengan seksama dan berarti kan boleh saya simpulkan begitu. Iya. Pemeriksaannya masih bisa digagalkan kok. Iya, Gitu. betul. Oke. Baik, ini ada pertanyaan untuk Ustaz Abu Dikri. Ya, sebentar. Oke. Dari Abu Ais juga ini. Jika dalam hukum konvensional ada pengampunan, misalnya dibebaskan sebelum waktunya, apakah dalam Islam juga ada pengampunan? Ya, ketika hakim memutuskan sebuah keputusan, kalau di dalam hukum konvensional itu misalnya 20 tahun penjara ya. Ya. Kemudian di situ ada sistem yang mengatur, ada remisi, ada grasi dan seterusnya, Abolisi, bahkan abolisi, sehingga kemudian bisa cuma 10 tahun keluar Ya. misalnya seperti itu. Nah, itulah hukum buatan manusia itu seperti itu. Jadi ketidakpastian itu selalu ada gitu. Ya. Nah, berbeda halnya dengan hukum Islam. Jadi ketika hakim memutuskan suatu hukuman tertentu, itu ya sudah final gitu. Jadi itu sudah pasti tidak bisa diganggu gugat karena itu adalah hasil ijtihad yang tidak bisa dipatahkan oleh ijtihad yang lain gitu. Nah, bisa jadi nanti untuk kasus yang sama untuk orang yang lain juga hakim punya ijtihad yang berbeda gitu. Jadi misalnya ada hakim A, ada hakim B, ketika itu disidangkan pada hakim yang B, ya bisa jadi keputusannya berbeda gitu. Ya. Tapi keputusan itu tetap final juga, tidak bisa diubah gitu. Ya. Sehingga azas kepastian hukum itu amat sangat jelas di dalam Islam. Sehingga oleh karena itu makanya perkara apapun kalau di dalam Islam itu pasti ada solusinya gitu. Pasti ada solusinya. Dan itu harus diterima gitu sebagai sebuah keputusan yang final yang tidak bisa dinaik banding sebagaimana hukum konvensional gitu. Jadi tetap tidak ada pengurangan dan seterusnya, tidak ada. Nah, kecuali bukan pengurangan tapi alternatif. Jadi misalnya tentang pembunuhan. Ketika hukum kisos itu si keluarga terbunuh itu kan menuntut agar dihukum. Begitu biasanya hakim menawarkan ini mau dikisos atau bayar diat gitu, denda ada. Jadi bagi yang pembunuh itu ketika keluarga korban itu mau memaafkan, jadi tidak terkena hukuman mati, tidak kena kisos, tapi bayar diat. Nah, diatnya itu 100 ekor unta gitu. Kalau unta sekarang harganya yang biasa 50 juta kali 100 ya sekitar 5M gitu. Kalau di denda untuk pembunuh berapa biasanya? Nggak ada ya. Jadi 5.000 dibayar 5.000 saja cukup ya. Jadi seandainya ini yang terbunuh itu adalah kepala keluarga yang punya istri dan anak yang harus dinafkahi misalnya, itu dengan diat itu insya Allah sudah cukup gitu. Jadi seperti itu sehingga tidak lagi kemudian membebani. Nah, termasuk juga Islam punya solusi dalam hal ini. Misalnya ini tidak punya cash ya bisa diangsur. Bahkan yang kena diat ini bisa menjadi salah satu dari 8 asnaf gitu kalau tidak mampu, sehingga bisa dibayarkan dari harta zakat juga gitu. Jadi banyak solusi-solusi yang akan diselesaikan. Jadi misalnya yang membunuh yang tanpa sengaja itu kan juga tidak kena hukum kisos gitu, tapi bayar diat. Jadi ketika orangnya miskin dan seterusnya ya tetap wajib membayar, tapi nanti bisa ada bantuan-bantuan, bisa diangsur, bisa diutang atau juga bisa dari harta zakat karena sebagai ghorimin, orang yang punya utang itu. Nah, itulah solusi Islam itu.
Jadi Oke. hukumnya seperti itu. Ya, jadi tegas tapi tidak menyulitkan. Ya, memudahkan. Baik. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ari Pejuang. Ya, mengapa seakan enggan menerapkan hukum Islam di negeri-negeri mayoritas Muslim? Tadi sempat disinggung ya, terkait dengan peluang-peluang tadi. Iya. Tapi kok enggan gitu loh. Mengapa umat Islam itu enggan untuk menerapkan hukum Islam? Ya. Seseorang itu berpikir dan bertindak itu berdasarkan mafahim atau informasi yang masuk pada dirinya. Iya, betul. Ketika saat ini kita hidup di dalam sistem kapitalis, maka informasi yang masuk itu adalah informasi-informasi azas manfaat semuanya, Iya. sesuai dengan pola pikir kapitalis. Iya. Nah, oleh karena itu, agar orang itu bisa mau menerima hukum Islam, maka perlu diberikan sentuhan dakwah Iya. kepada mereka-mereka itu. Kita berikan gambaran bagaimana indahnya hukum Islam, bagaimana keunggulan hukum Islam yang seperti tadi disebutkan 5 hal. Ya. Kemudian bagaimana kebaikan-kebaikannya, jadi misalnya kepastian hukum, kemudian murah biayanya dan seterusnya. Maka nanti sistem itu ketika dibandingkan, maka orang akan memilih gitu. Apalagi sekarang keadilan amat sangat sulit didapatkan. Iya, Gitu. betul. Sudah biayanya mahal, kemudian lama, Oke. kemudian bertindak pasti juga hasilnya gitu. Nah, bagi orang yang beriman nanti kalau kacamatanya iman yang dipakai, insya Allah cepat menerima. Bahkan orang kafir pun gitu, ketika hidup di dalam sistem Islam, dia akan menerima hukum Islam itu. Ya. Jadi banyak sejarah yang menunjukkan bahwasanya dia rela untuk menerima hukum Islam itu karena lebih manusiawi atau lebih tentram atau lebih berkeadilan dibandingkan hukum-hukum yang lainnya. Ya. Nah, yang menarik sekarang ini di Inggris itu sudah diberlakukan semacam pembuktian di dalam pengadilan. Ya. Itu tidak lagi hanya pakai bukti tertulis, Ya. tapi bukti lisan, bukti pengakuan saksi itu bisa dijadikan sebagai alat bukti sehingga ada pengadilan yang bisa mengadopsi seperti itu. Jadi diadopsi ada pengadilan Islam bagi mereka gitu. Nah, beda dengan di sini kalau orang hanya mengaku itu enggak bisa. Ya. Harus tertulis, ada materainya. Ya. Bahkan untuk perkosaan harus ada visum tertulis dokter. Jadi pengakuan dan pengamatan itu tidak dianggap sebagai bukti yang cukup itu. Ya. Nah, tapi di dalam Islam saksi pengamatan itu bisa dianggap sebagai salah satu alat bukti yang nanti bisa dijadikan sebagai untuk ngambil keputusan di pengadilan itu. Oke, baik. Masih ada 2 pertanyaan. Ini dari Pak Siswoyo Indonesia. Nah, dari Indonesianya, Masya Allah. Terkait pasal penghinaan presiden dan simbol negara, mungkin juga yang pertama ke ini ya, Satya Widharma. Apakah negara lain juga ada yang mengadopsi? Mungkin ada informasi terkait dengan itu. Informasinya jelas. Negara lain juga memakai pasal itu. Oke. Saya tidak bisa menyebutkan artikel atau pasal berapanya, tapi dalam undang-undang itu. Tapi yang jelas, yang saya bisa pastikan adalah bahwa negara kita adalah negara yang mengekor. Ya. Kita ini justru malah mengikuti peraturan-peraturan dari negara yang kita pandang, kita bukan, mungkin nggak termasuk saya ya. Kita ini mungkin mereka-mereka yang begitu itu, yang mereka anggap itu beradab, itu tadi itu. Oke. Saya juga nggak habis pikir. Kenapa sih kita ini jangankan ini ya, ini nih berkali Wetbook, itu kitab undang-undang hukum perdata. Terakhir saya zamannya kuliah itu tahun 2000 berapa? 2006. Itu Belanda sudah merevisi 9 kali, bayangkan. Berkali Wetbook itu. Kitab undang-undang hukum perdata yang segini itu. 9 kali mereka sudah revisi. Kita sampai sekarang masih pakai. Saya nggak tahu, mungkin setelah RKUHP ini mungkin berkali Wetbook baru direvisi. Tapi saya rasa juga rasanya ya, kayaknya agak susah kita merevisi itu. Tahu kenapa? Karena di kitab undang-undang hukum perdata itu banyak kaidah-kaidah hukum yang kita nggak bisa buat sendiri. Nah, berarti soal penghinaan presiden, penghinaan bendera segala macam, itu kita malah ngikut. Jadi pertanyaannya malah kita ini dapat dari mana gitu? Ya dapat dari luar gitu. Tuh.
Karena kita ada negara yang terjajah begitu ya masih ya statusnya. Ya ini jelas masih kolonialisme masih Lah, ya. dipakai. Dia malah nggak menghilangkan, dia masih tanda kutip lagi. Iya. Tanda kutip dekolonialisme. Kok kayak nggak yakin banget Nah, gitu. makanya itu. Mungkin kalau gaya lamanya iya, gaya barunya iya mungkin ya. Kalau yang lama enggak, yang baru ya oke. Ini masih terkait dengan penghinaan presiden. Apakah dalam Islam itu juga ada hukum mengkritik khalifah? Ini mungkin ke Ustaz Abu Dzikir ya. Secara terbuka di ruang publik. Apakah ada ya dihukum jika mengkritik khalifah? Ya, di dalam Islam itu adalah aturan yang sempurna. Setiap Muslim itu punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, salah satu bagian dari dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tingkatan-tingkatannya. Sampai ada sebuah hadis yang menyatakan derajatnya disamakan dengan orang yang mati syahid gitu. Jadi seseorang yang kemudian mendakwai penguasa di hadapan penguasa, kemudian dia dibunuh, maka dia derajatnya sama dengan Sayyidus Syuhada gitu, yaitu Hamzah gitu. Jadi pemimpinnya syuhada. Nah, di sini memberikan gambaran bahwa penguasa itu boleh dikritik gitu. Bahkan merupakan ya kewajiban kita untuk menyampaikan nasihat gitu. Ya. Ad-dinu nasihat gitu. Jadi agama itu adalah nasihat. Jadi partisipasi dari warga itu adalah urusan politik. Jadi semua kaum muslimin sebagai warga negara itu wajib tahu politik itu. Sebagai penguasa atau pemimpin, maka kewajibannya itu adalah menerapkan hukum-hukum Islam. Sebagai rakyat atau warga negara, kewajibannya itu adalah mengoreksi penguasa agar senantiasa berada pada jalur hukum Islam, seperti itu. Itu di dalam konsep daulah gitu. Nah, ketika itu terjadi, kemudian ada benturan dan ada sesuatu yang bermasalah antara penguasa dan rakyatnya, di sini ada pengadilan tersendiri gitu. Jadi kalau antar rakyat itu ada kodi biasa atau hakim biasa yang mengadili ketika ada persengketaan. Tapi ketika ada rakyat dengan penguasa itu ada persengketaan, ada yang harus diadili, maka di dalam konsep Islam ada yang namanya mahkamah madzolim gitu. Jadi mahkamah yang mengurusi urusan bagaimana penguasa dan rakyat itu ketika terjadi perselisihan, dan kodinya di situ adalah kodi madzolim khusus yang berlaku gitu. Jadi ada pengadilan biasa, ada pengadilan mahkamah madzolim yang mengurusi urusan antara rakyat dengan penguasa. Jadi dalam konsep Islam ada. Ada. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya di link YouTube. Mungkin langsung kepada Ustaz Satyawi Dharma sekaligus closing statement sebenarnya ya terkait dengan tema kita pada siang hari ini, RKUHP lindungi rezim bungkam rakyat. Jadi pertanyaan seperti ini dari Muhammad Ihsan. Seberapa besar, ini mungkin juga tadi saya singgung juga ya, seberapa besar hasil penelitian tentang kemauan umat terhadap hukum Islam? Ini kalau penelitian kan jenengan juga punya data atau gambaran, silakan. Kalau berupa data tidak, pengalaman iya. Iya. Tapi kalau mau dibuat data berarti kan saya harus penelitian dulu. Oke. Udah lah, saya ngalami aja dulu. Yang saya alami adalah bahwa sepanjang saya ini berusaha katanya itu menegakkan hukum yang apa tadi istilahnya, tidak ada orientasi akhirat tadi itu ya. Ya sayangnya saya dalam posisi itu sekarang. Baik dari korban maupun dari pihak pelaku maupun dari pihak penegak hukum lain, apakah itu tingkat kepolisian, kejaksaan, di kehakiman sekalipun, tidak ada satupun di antara kita semua sebagai penegak hukum itu dapat memastikan bahwa itu adalah keadilan yang paling mutlak. Itu dari sisinya kami sebagai penegak hukum. Sedangkan dari apa yang kami alami, baik dari sisi pelaku maupun korban, mereka yang saya ketahui tidak pernah juga ada yang puas dengan hasil pemeriksaan suatu perkara, baik itu kalau misalkan di pidana mulai tingkat kepolisian, jaksa maupun di hakim atau pengadilan, maupun di aspek keperdataan, mulai di gugatan sederhana maupun di persengketaan di pengadilan negeri, itu yang mereka itu merasa puas dengan keputusan itu.
pertanyaan saya malah kembali kepada penanya maupun pada masyarakat pada umumnya. Emang sudah tahu kayak gitu mau kamu terusin, udah gitu aja? Apakah itu sudah tahu itu berulang seperti itu? Apakah itu akan tetap dilanjutkan? Saya rasa itu adalah soal jawaban yang hanya bisa masyarakat yang menjawab. Kalau saya sendiri sudah kapok sih sebenarnya. Udah tahu misalkan nih gugatan jenengan yang paling update dah. Yang paling update dan saya rasa itu dari dulu ada dan sampai sekarang masih ada. Pernah enggak ada kasus di mana kita itu membeli sebuah tanah atau bangunan atau rumah gitu ya, yang ternyata dalam perjalanan waktunya kita ada sengketa yang itu ternyata tanah yang kita beli tadi itu jadi atau dilekati hak tanggungan atau dijaminkan sebuah bank, ternyata bank itu tadi mengeksekusi rumah itu. Saya rasa sampai sekarang pun kita tetap menjumpai. Itu membuktikan bahwa ternyata kita ini tidak pernah juga kapok yang namanya itu mengalami bersengketa tanah. Meskipun kita sudah tahu bahwa namanya perbankan itu mereka ya nggak akan tetap tutup mata sepanjang dia ada hak tanggungan yang dia pakai, dia bisa mengeksekusi rumah itu. Di situ membuktikan bahwa masyarakat itu saya hanya bisa bisa menasihati saja. Mbok kapok gitu loh. Sudah gitu. Kalau nggak kapok, ya nggak akan berubah juga sebenarnya. Gitu. Berarti emang harus ada kesadaran dulu ya kalau mau menanyakan lanjut ataukah tidak gitu ya. Baik. Selanjutnya adalah kepada Ustaz Kurniawan Abu Dzikri, mungkin closing statement dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan hingga siang hari ini tentang bagaimana RUKHP itu memang lindungi rezim dan membungkam rakyat. Monggo mungkin closing statementnya seperti apa? Ya. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang perlu kita perhatikan adalah hidup kita itu adalah sementara. Hidup yang sebenarnya itu nanti kita akan menghadap kepada Allah selama-lamanya gitu. Dan di dunia ini adalah tempat kita untuk beramal gitu. Beramal dalam artian beraktivitas apapun, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu adalah amal kita. Termasuk hukum yang akan kita terapkan, hukum pribadi, hukum perdata, hukum pidana, atau apapun perbuatan kita, itu pasti akan dinilai atau nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan masalah hukum pidana ini, seperti tadi disampaikan bahwa tidak menyelesaikan masalah atau tidak memberikan kepuasan gitu. Satu-satunya hukum yang insya Allah bisa menghasilkan kepuasan dan ketumakninahan atau ketentraman di dalam diri itu adalah hukum Islam. Jadi kalau kita mengaca kepada sejarah, banyak sekali kisah-kisah yang membuktikan ketika terjadi persengketaan antara orang Yahudi misalnya dengan Ali bin Abi Thalib tentang baju besinya, itu berakhir dengan happy ending gitu. Yang kemudian orang Yahudi itu masuk Islam karena keadilan hukum Islam yang diterapkan oleh qadhi atau hakim saat itu gitu. Dan masih banyak kisah-kisah lain lagi gitu. Nah, intinya kembali kepada keimanan kita gitu. Apakah kita itu ingin selamanya berhukum kepada hukum selain Allah, ataukah kita ingin kepada hukum Allah yang memang sudah terbukti benar dan sesuai dengan keyakinan kita dan insya Allah akan bisa menjaga kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menyadarinya dan kemudian untuk kembali kepada Islam. Demikian. Amin, amin, amin. Baik, jazakallahu khair atas kehadiran dan partisipasi dari Ustaz Satya Widarma SHM dan juga Ustaz Kurniawan Abu Dzikri selaku Bupati Kota Malang. Dan pemirsa Baitul Ilmi TV yang ada di mana Anda berada dan yang sudah ada di forum ini, saya ucapkan jazakallahu khair atas kehadiran panjenengan semua. Mari kita tutup agenda diskusi aktual pada bulan Juli tahun 2022 hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Sigit Pramana selaku host yang akan menghantarkan acara hingga siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Saya cukup sekian. Intinya suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.